Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan CRPDM HKBP Resort Bumyangrek. Hari Senin tanggal 13 Januari tahun 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 403 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 10 ayat 19. Dan berkata, "Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberi aku kekuatan." Demikian firman Tuhan. Angin-angin terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya penyertaan Tuhan selalu dalam hidup kita. Daniel berada dalam kondisi berkabung. Ia tahu dalam perkabungannya selama 3 minggu, saat itu utusan Tuhan datang menampakkan diri kepadanya di tepi sungai Tigris. Mendapatkan kunjungan dari utusan Allah dengan segala kebesarannya membuat Daniel merasa lemah dan tak layak. Daniel merasa kekuatannya hilang. Ia tertelungkup dan pingsan. Saat utusan itu membangunkannya, Daniel berdiri dengan gemetar, rasa takutnya masih belum hilang. Malaikat atau utusan itu menguatkan hati Daniel dengan berkata, ia adalah orang dikasihi Allah, karena itu tidak perlu takut. Angin-angin yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kapan rasa takut dalam hidupmu melanda? Kapan rasa takut itu begitu besar hingga akhirnya kamu tahu bahwa kamu sedang berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja? Daniel di konteks yang lebih luas berada dalam posisi pulang dari pembuangan, di mana genaplah nubuatan Nabi yang dilaksanakan dengan berdoa, berpuasa, dan dalam perkabungan itu Daniel menerima penglihatan yang tidak biasa. Dalam perjumpaannya dengan utusan Tuhan, ia diingatkan untuk teguh di dalam pertolongan Tuhan. Dan ini juga yang menguatkan umat Israel, di mana Tuhan menolong, menguatkan, dan menerima pengurapan dari Tuhan. Bayangkan, jika peristiwa ini menjadi peristiwa bagi kita semua, kita menerima penglihatan yang diterima oleh Daniel, pasti kita juga memiliki rasa atau respon yang sama. Mungkin kita kehilangan kekuatan karena kita tidak menyadari bahwa itu akan terjadi. Daniel sulit untuk berbicara, namun dia tahu bagaimana ia memohon kepada Tuhan dan dia dipulihkan. Saya mengajakmu, Abanginang, biarlah pengakuan kita terhadap kebesaran Tuhan dan kehadirannya bukan hanya membuat kita merasa kuat, tapi juga merasakan kelemahan, bahwa kita tak mampu menahan kebesaran Allah dalam perjumpaan di masa hidup kita.
Ada pemberitaan masa penderitaan akan berakhir, ada pemberitaan bahwa kebesaran Allah dan kekuatannya akan mengalahkan kesombongan manusia. Biarlah janji Allah untuk menyertai umatnya bukanlah hal yang biasa dalam hidup percaya kita, di mana Allah mengizinkan siapapun untuk mengajar kita tentang kebesarannya. Dan disinilah satu peristiwa yang patut untuk kita renungkan. Allah turut bekerja, Allah berperang, dan Allah menang. Bahkan memenangkan kita untuk tetap bersandar dan tidak takut terhadap apapun yang terjadi, karena Allah hidup di dalam keadilan, kasih-Nya, undangannya. Mari berdoa, naikkan ucapan syukurmu dan harapanmu. Biarkan firman Tuhan selalu mengadakan dan membuatmu kagum. Tuhan hadir di dalam setiap permohonanmu. Terpujilah Kristus yang mendengarkan doa dan harapan kita. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh terhibur dan dikuatkan untuk menjalani hidup kami, di mana Tuhan begitu mengasihi kami, melindungi kami, dan mengajarkan kami. Kami begitu berharga di dalam kebesaran kasih Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu. Amin.